Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Veronica dengan NPM 2111060193. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pengelolaan laboratorium. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan laboratorium. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian laboratorium. Pengertian dan hakikat laboratorium. Laboratorium di sini berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja. Khusus untuk keperluan kepenelitian ilmiah, laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang dikunjungi oleh pihak, adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap atau fasilitas listrik, gas, dan segalanya. Pengertian dan hakikat laboratorium. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium tidak selalu menggunakan alat-alat laboratorium umumnya tersedia, akan tetapi melalui suatu pemanfaatan alat-alat sederhana. Sutara dan Saharmono 1999 mengemukakan bahwa pengertian laboratorium dalam pengajaran dimaksudkan sebagai kumpulan dari para siswa yang melakukan pengamatan, percobaan, atau penelitian atas pengelolaan guru. Di sini juga kegiatan siswa di laboratorium juga dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut, seperti yang pertama, keterampilan proses, yaitu mengamati, mengukur, memanipulasi objek fisik. Yang kedua, keterampilan menganalisis, seperti bernalar, berpikir deduktif, dan berpikir kritis. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi, yaitu mengorganisasikan informasi dan menulis laporan. Dan yang terakhir, konspekulasi dan fenomena ilmiah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan laboratorium. Di sini manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Pengelolaan laboratorium akan berjalan dengan lebih efektif bila mana dalam struktur organisasi laboratorium didukung oleh Board of Management yang berfungsi sebagai pengarah dan penasihat. Board of Management terdiri atas para senior atau profesor yang mempunyai kompetensi dengan kegiatan laboratorium yang bersangkutan. Di sini kita dapat memahami untuk mengelola laboratorium yang baik harus dipahami perangkat-perangkat manajemen laboratorium, yaitu seperti tata ruang, alat yang baik dan terkalibrasi, infrastruktur, administrasi laboratorium, organisasi laboratorium, fasilitas pendanaan, investasi dan keamanan, pengamanan laboratorium, disiplin dan tinggi, dan keterampilan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengelolaan laboratorium atau laboratorium manajemen adalah proses kerjasama pengelolaan dalam mendayagunakan semua perlengkapan laboratorium secara efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang menentukan suksesnya pengelolaan sebuah laboratorium. Alat-alat laboratorium yang canggih dan staf tenaga yang terampil belum tentu menjamin laboratorium dapat beroperasi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya pengelolaan laboratorium yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan laboratorium adalah suatu kebagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium. Sesuatu pengelolaan laboratorium yang baik memiliki sistem organisasi yang baik, uraian kerja atau job description yang jelas, pemanfaatan
penempatan fasilitas yang efektif dan administrasi yang baik. Perencanaan laboratorium merupakan suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas laboratorium, baik yang berbentuk sarana dan prasarana laboratorium maupun tenaga laboratorium untuk masa yang akan datang. Perencanaan perlengkapan laboratorium yang baik meliputi perencanaan perlengkapan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, pengadaan kebutuhan perlengkapan laboratorium sesuai dengan perencanaan, pengadaan tenaga laboratorium yang profesional, dan merencanakan kelengkapan administrasi penunjang seperti jadwal pemakaian laboratorium, daftar pemakaian alat, dan pembuatan tata tertib penggunaan laboratorium. Oleh karena itu, perencanaan yang baik pada pengelolaan laboratorium akan mempermudah dalam mencapai tujuan dari laboratorium. Dan laboratorium yang baik harus diorganisasi agar dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Perorganisasian laboratorium merupakan pembagian tugas dan wewenang secara jelas antara penanggung jawab laboratorium dengan teknisi laboratorium. Oleh karena itu, pada pengelolaan laboratorium perlu membentuk struktur organisasi untuk mempermudah dan memperjelas pembagian tugas. Adanya pembagian tugas yang jelas akan memudahkan proses pengelolaan laboratorium sehingga semua kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Baik, selesai sudah penjelasan sedikit tentang manajemen pengelolaan laboratorium dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.